hari ini adalah munaslup Partai PKN, di mana kami bernaung baru bergabung di Partai PKN. Hari ini terpilih Anas Urbaningrum untuk menakodai Partai PKN. Oleh karena itu, dalam karir politik ya makin luas, makin pede, terutama untuk misi membersihkan dunia keartisan, dunia masyarakat dari maksiat. Artinya kalau orang kan hanya sebatas ini nggak bisa dekat banget ya. Oh, oke. Aku kerasin aja ya. Kalau hanya isu pemberantasan korupsi itu biasa, karena tanpa isu itu pun sekarang negara lagi memberantas korupsi, mungkin tidak maksimal. Tapi kalau pemberantasan tentang moral budaya bangsa itu paling penting, terutama perilaku kehidupan bebas oleh para artis-artis, perselingkuhan artis, dan beraninya mereka menggunakan kamera pornografi. Nah, menurut saya ini yang harus kita kedepankan, bahwa hukum ke depan bisa menjakau mereka tanpa ada laporan. Mereka bisa ditangkap, kayak koruptor dimusnahkan atau dirampas, dimiskinkan. Kalau artis-artis amoral, kita kucilkan, kita beri sanksi sosial, kemudian kita hukum tanpa dia harus nunggu masuk neraka dulu, dihukum di polisi, kejaksaan maupun pengadilan, dituntut yang setinggi-tingginya. Kalau perlu mereka diboikot, tidak boleh tampil lagi akibat rusaknya moral mereka berani melakukan sesuatu adegan mesum dan adegan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan sosial. Pak, soal boikot tadi Abang bilang bahwa perselingkuhan itu nanti adiknya Raffi ya Bang, itu Abang menyerukan untuk boikot, alasannya apa Bang? Ya karena hal itu kan tidak baik. Kemudian ada tanpa klarifikasi adanya video mesum, sehingga yang menyebut-nyebut nama mereka, tapi mereka malah klarifikasi sendiri tanpa klarifikasi di media sosial wartawan. Mereka seenaknya aja membuat seperti itu. Wartawan tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita minta wartawan sebagai penegak terdepan penegakan hukum, yang dimana mereka sebagai corong, sebagai informasi yang transparan, sehingga orang berpikir takut gitu. Bukan takut dihukum juga, takut kalau ada wartawan. Tapi sebenarnya bukan masalah takut hukum atau takut wartawan, tapi bagaimana mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu diantaranya mengganggu istri orang, selingkuh istri orang, mentato istri orang di punggung, kemudian main film porno, film blue, pornografi. Kemauan Abang untuk memboikot dia dan keluarganya sama? Ya karena mereka ini adalah keluarga-keluarga yang kita anggap tidak bisa menjaga keluarganya dari yang namanya isu perselingkuhan dan isu-isu yang berbau film-film porno. Oleh karena itu, ngomonglah gitu, pastikan kalau bukan. Karena kita akan somasi dan akan segera melaporkan secara pidana, akan diusut tuntas. Karena dulu Ariel juga kita laporkan, ternyata dihukum hampir 3 tahun setengah. Bang, ini Abang hanya berkata aja untuk memboikot. Serius. Ini kan sudah menghimbau kepada masyarakat untuk membedakan mana artis yang cabul, mana artis yang baik dan lurus. Tapi apakah segitunya Bang sehingga harus diboikot? Iya, karena namanya Blue Film itu bukan hanya diboikot tapi dipidana, undang-undang mempidana mereka. Tapi kan kalau Blue Film itu hanya baru isu aja Bang, maksudnya belum ada buktinya gitu Bang. Ya kan dari awal kan sudah minta, kita kan lagi nunggu bukti. Tolong klarifikasi karena pemberitaan. Orang kalau diberitakan marahkan ke dia harusnya klarifikasi kan. Oleh karena itu kita menulis surat secara tertulis untuk mengetahui jawaban dia gitu. Yang sampai nggak mau jawab tiba-tiba nanti, oh bukan saya, ini teknologi dan lain sebagainya gitu. Tapi isu awalnya adalah perselingkuhan dan minta supaya suami dari atau istri dari korban perselingkuhan itu melapor kalau menggugat cerai. Memang pasal 285 KUHP itu ada delik aduan, harus dilaporkan oleh istri atau suami korban. Bang, aksi Abang untuk memboikot ini dalam bentuk apa sih Bang? Atau bikin polling atau apa? Oh enggak, saya memang punya LSM namanya Hajar, Hukum Jaminan Rakyat. Jadi memang dari dulu, bukan baru pertama kali ini kita memasukkan orang penjara gara-gara telanjang dari zaman tahun 2000, Bandung Lautan Asmara juga ada.
dan video-video porno beberapa kita tangani, kita somasi dan kita laporkan ke polisi. Tapi kalau misalnya belum ada buktinya Pak, hanya perselingkuhan aja itu tetap diboikot dilaporin gitu. Ya tetap aja namanya perilaku seperti itu kita anggap kapan lagi mau berhenti gitu dari dunia keartisan, hal-hal yang bersifat perselingkuhan akibat pekerjaan. Tapi kalau seandainya pihak Raffi ngelaporin balik, ini gimana Pak? Laporin balik gimana? Ya silakan aja karena kita butuh klarifikasi gitu. Selama ini juga yang memberitakan ini kan media semua. Kemudian sumbernya juga kan jelas. Bang Abang sempat bilang katanya sampai ke kamar kaitannya juga semua itu Ya, alasannya apa Bang? umum aja. Artinya nggak ada pembicaraan atau klarifikasi mereka gitu. Yang jelas perbuatan itu ada udah menjadi rahasia Indonesia saat ini. Jadi sah-sah aja. Kalau menurut saya, kalau namanya perbuatan asusila moral, pelaku walaupun adik tetap aja mencoreng nama sekeluarga. Dan jangan pernah bawa-bawa atau karena ada sebagian dari Bandung kan, itu hanya oknum bukan masyarakat Bandung, dan kalau bisa diboikot, dideportasi dari Bandung, nggak usah diterima jadi warga Bandung, dan Bandung harus bersih daripada kegiatan maksiat. Pesan dari Abang Bang buat Raffi dan keluarga sana dan keluarganya. Nanti nggak usah pesan-pesan, nanti kita somasi, kita kasih surat. Kapan tuh Bang rencananya? Ini tinggal ada beberapa, kita menunggu klarifikasi, sehingga kalau mereka tanpa klarifikasi membiarkan, kemudian udah klarifikasi, kemudian yang lain ditanya, lain dijawab, nah baru kita masuk. Tapi kan itu ada klarifikasi di sosial media. Klarifikasi hanya mengatakan bahwa walaupun ada perbuatan tetap yang mulia kan hanya orang tuanya dan istrinya kan. Jadi kita menganggap bahwa suami-suami yang tidak membela atau tetap mempertahankan istrinya yang selingkuh dan kemudian memuji-muji istri, menyanjung, adalah suami plastik, suami yang cemen, suami stuntman, suami yang tidak punya harga diri, bukannya berjiwa besar, tapi justru suami kecil, mungkin kecil segalanya, kecil pendapatan, kecil nafsu, kecil fisik dan lain sebagainya, sehingga mereka rela istrinya ditidurin atau dipakai sama orang lain. Makanya nih selalu pansos dari artis yang kuat itu bukan Abang. Ya enggak lah, selama masih ada artis begitu tidak ada pansus. Yang ada kita hajar dan kita proses hukum. Karena kalau rakyat biasa yang begitu habis ditangkap-tangkap sama polisi. Masa artis nggak bisa. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengatakan bersamaan hukum, mau orang besar, orang kecil, orang berpangkat atau rakyat kecil tetap aja dihukum kalau cabul dan bikin video porno. LSM Hajar. Ya lu tahu kan waktu laporin Ariel dulu di LSM Hajar. Gue ketua umumnya. Jadi bukan pengecaran membela, tapi kita memang punya kegiatan bidang kemanusiaan dan sosial namanya LSM Hajar, Hukum Jamin Rakyat. Poin yang dilaporkannya kegiatan perselingkuhan itu. Oh enggak lah. Yang kita minta klarifikasi kan pertama klarifikasi. Somasi. Apakah video itu adalah mereka atau bukan? Ya, kalau mereka, kalau bukan jelaskan kenapa ada seperti itu. Kenapa nggak dijawab? Karena media semua menuduh dia kan. Kami udah dapat adalah dari sumber yang bisa menjadi acuan untuk melakukan somasi. Jadi kalau mereka tanya dari mana, nah ini beritanya. Gitu. Kan ini juga wujud dari penyebaran. Jadi bukan dia. Yang fokusnya itu adalah penyebaran. Undang-undang menjangkau penyebarnya. Mereka adalah bagian daripada perselingkuhan saja. Wah, saya nggak mau komentar itu. Karena kalau saya komentar itu kan saya membuat asumsi. Tapi berita-berita yang tumbuh menuduh adalah oknum tersebut. Gitu. Oke?